Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, saya harap baik-baik saja bersama seluruh keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan kali ini saya akan berbicara soal Jai Isyas. Bang Jai ini kita tahu bersama sedang bersemangat. Ya, walaupun kemarin memang timnya Venezia kalah di Serie A lawan Inter Milan, tapi kalahnya tipis 1-0 dan Jai tampil impresif. Bahkan dia mendapatkan angka tertinggi dalam timnya, urutan kedua ya, 7,0 ya yang diberikan untuk rating dia saat bertanding melawan Inter Milan. Nah, dia juga sedang bersiap sekarang untuk OTW menuju Indonesia pasca atau selesai pertandingan melawan Parma. Itu pertandingan tanggal 9 kalau nggak salah ya, dia akan selesai, tanggal 10 dia akan langsung berangkat ke Indonesia. Jadi perkirakan mungkin tanggal 11 baru dia akan bergabung. Tapi kalau Jai cepat tentunya untuk bergerak dari tanggal 9 malam, ya bisa tanggal 10 malam dia akan tiba. Tapi sepertinya tanggal 11 ya dia akan mendarat. Tim nasional akan kumpul pada tanggal 10. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh manajer tim. Ya, Pak Sumarji sudah mengatakan untuk yang bermain di Liga 1 ya, itu tanggal 10 sudah harus berkumpul sambil menunggu pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa atau di luar Indonesia untuk langsung bergabung. Makanya rata-rata yang akan datang itu pada tanggal 11 ya, kecuali yang sudah selesai lebih dulu yang bermain di luar negeri itu akan langsung bergabung. Bahkan Martin Paes itu sudah lebih dulu untuk bergabung dengan timnas ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi Jepang tanggal 15 November dan setelah itu menghadapi Arab Saudi pada tanggal 19 November. Nah, Jai Isyas kita kembali. Itu sekarang gembira karena ban kapten kembali ke dia. Ya, karena kita tahu bersama ketika lawan Cina ada pertukaran ya, ketika Asnawi masuk dipakai oleh STY dan ban kapten dicopot yang sudah dipakai biasanya oleh Jai Isyas karena Asnawi cadangan terus, dan ketika Asnawi masuk di starting 11, Asnawi lah yang pakai, tapi Asnawi tampil kurang impresif ketika itu ya, dan STY sudah melihat bahwa untuk menjadi kapten itu harus orang yang punya visi bermain bola, reading di game bagus. Itu tidak ada di Asnawi, yang ada di Jai Isyas. Dia sebagai leader bagus sekali ya, ketenangan dia, kontrol bola yang sangat bagus, passing dari Jai Isyas itu memang berkelas sekali. Kita bisa lihat bola-bola udara juga dia unggul, intercept dia sangat baik, tackling dia itu bersih. Jadi ini memang wajar kalau dia menjadi kapten kesebelasan, dan STY sebenarnya sudah oke memberikan kesempatan, tapi ketika Asnawi masuk ke Asnawi lagi ya, saya pikir sudah waktunya ya bahwa kapten itu tidak boleh berubah-ubah ya. Kalau sudah ke Jai, dan dia paling cocok di antara semua, dengan mungkin cadangannya kan kita tahu bersama selama ini kan ada Jordi juga yang bisa dipakai kapten. Tapi oke lah, sekarang sudah harus punya ketetapan bagi STY bahwa kapten itu Jai Isyas. Ya, harus ada perubahan, harus berani bagi STY ya. Dengan kemungkinan lain adalah Tom Hae yang bisa menjadi kapten ya, kapten kedua. Tapi orang pertama harus Bang Jai. Ini yang saya pikir sangat tepat ya. Selalu dia akan tersedia, dia akan dipakai dengan kondisi apapun ketika dia bugar, dia fit ya. Ini pemain yang bagus yang pasti akan bermain di jantung pertahanan tim Indonesia, kecuali Jai misalnya bermasalah ya, dia tidak bisa bermain dengan akumulasi kartu atau mengalami cedera ya, oke, baru ada alternatif lain untuk bisa memilih kapten siapapun dia yang ditentukan. Tapi saya pikir kalau itu bagi STY harus menunjuk orang-orang yang tepat untuk menjadi kapten kesebelasan. Jadi nggak sembarangan untuk memakai ban kapten, karena dia yang selalu bisa berkomunikasi dengan seluruh tim, kemudian dengan wasit, keputusan wasit di lapangan selalu kaptennya akan maju. Dan kapten kalau punya wawasan yang bagus ya, punya leadership yang bagus, tentunya ini yang kita tunggu. Nah, itu ada di Jai Isyas. Jadi dengan ketika dia menjadi kapten kesebelasan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, ini baik buat kita ya. Dia akan bersemangat, tentunya akan tampil. Kita lihat ketika di Cina ya, ketika dia dicopot bang, dia tidak tampil juga enak kalau kita bisa melihat ya, Jai, dan kita kebobolan 2 kali saat itu ya di
belakang dengan counter attack dari Cina, ya. Dan saya pikir ini juga ada pengaruh juga, ya dalam tanda kutip ya, apapun itu. Tapi sekarang ketika dia menjadi kapten yang ditunjuk kembali oleh STY, dia akan bermain dengan tentunya sebaik mungkin di jantung pertahanan. Tinggal tentunya siapa yang akan bermain dengan dia. Ya, kita belum tahu soal Mesilgas bagaimana, tapi ada tersedia dengan Rizky Ridho, tersedia juga dengan Justin Hubner, dan ada juga dengan Jordi Amat. Karena Jordi sudah masuk dalam tim setelah sembuh ya dari cedera yang dia alami melawan Bahrain, dan ketika di Cina dia harus kembali, tapi sekarang sudah siap dan STY masuk di dalam tim. Jadi saya pikir Jai tinggal melihat kondisi terakhir siapa yang akan menjadi pasangan dia ketika STY itu coba bermain dengan ya tetap dengan kondisinya 3-4-3 lah, kecuali ada perubahan misalnya dengan langsung 5 back 5-4-1 menghadapi Jepang, ya kita lebih counter attack melawan mereka, tentunya ya semua akan ada di benak STY, tapi tidak boleh main-main lagi sekarang, tidak boleh bereksperimen lagi. STY harus bisa menurunkan pemain terbaik, tentunya starting 11 terbaik, sehingga kita bisa bertanding dengan baik, bisa memberikan perlawanan terhadap Jepang dalam duel. Karena ini penentuan di bulan November ini, 2 laga itu tidak main-main. Kalau kita hilang dua-duanya, katakan kalah, bahaya. Kita tidak akan mungkin untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Karena yang kita tentukan sini adalah paling tidak kita draw dengan Jepang, itu sudah luar biasa, dan mencari kemenangan melawan Arab. Dengan 4 poin tambahan sekarang ada 3 ya, kita oke lah. Kita bisa tunjuk, kita berharap dengan 2 pertandingan nanti ke depan melawan Bahrain dan menghadapi Cina ketika kita menjadi tuan rumah di Maret dan Juni 2025. Itu yang menjadi harapan, jadi hitung-hitungan ada di situ. Jadi kita tidak boleh sama sekali memang hilang dengan 2 kekalahan nantinya menghadapi Jepang dan Arab Saudi, sudah akan menutup peluang kita untuk bisa lolos. Makanya ini pertaruhan bagi seorang STY, dan saya kira Jai tahu untuk bertanggung jawab ketika dia menjadi kapten di jantung pertahanan. Dia ingin untuk membawa tim Indonesia itu memenangkan pertandingan baik melawan Jepang maupun melawan Arab Saudi. Tidak mudah, tidak gampang, ini pertandingan yang sulit. Jepang tim yang kuat, 16 besar peringkat dunia, tidak main-main ya bagi Jepang. 19 pemain yang bermain di daratan Eropa, tentunya mereka sangat kuat. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin ya. Jai juga sangat bersemangat, dia mengatakan bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik dengan tim Indonesia ketika bermain di hadapan publik ya di GBK, tentunya menunggu dukungan yang kuat dari para supporter timnas Indonesia agar ya timnas kita bermain dengan sangat baik, tentunya untuk memberikan perlawanan terhadap Jepang. Ya, kalau kita di Piala Asia kemarin kalah 3-1 dengan 1 gol bunuh diri dan 1 penalti, dan hanya 1 gol yang murni dari Jepang ya, dengan tanpa Jai waktu itu, tanpa Calvin Verdong, tanpa Martin Paes, tanpa Tom Hai, juga tanpa Ragnar Oratmangun, ya, tanpa Mesilgas dan Eliano, ya kita sekarang sudah ada mereka semua. Kalau mereka semua bermain ya ini luar biasa, dan Jepang pasti akan berhitung menghadapi kita. Jadi saya pikir ini info buat teman-teman terbaik bahwa ban kapten sudah kembali ke Jai. Semoga Jai lebih termotivasi ya dengan kapten kesebelasan yang ada di tangannya untuk diikat di sini. Jadi luar biasa buat kita, dan doa dari masyarakat Indonesia menyertai perjuangan tim Indonesia untuk menghadapi 2 pertandingan krusial Jepang dan Arab Saudi pada November ini. Dengan saya Bung Ropan berbicara, ciao.